Setelah Buya Hamka diputuskan tidak bisa mengajar di sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu sedang kekurangan guru. Beliau tak bisa menjadi seorang guru di sekolah tersebut karena tidak adanya ijazah. Sehingga kemudian beliau agak sedikit terpukul. Di samping itu karena juga ada beberapa semacam kritikan terhadap kelemahan beliau, yang di kemudian hari itu akan beliau tutupi kelemahan tersebut, yaitu gramatika bahasa Arab yang banyak menjadi sorotan kalangan ulama ataupun para pelajar santri yang mengetahui kelemahan beliau dalam bahasa Arab itu. Sehingga kemudian akhirnya beliau memantapkan diri untuk pergi meninggalkan Maninjau, pergi meninggalkan Padang Panjang. Tetapi keinginan untuk merantau jauh tersebut, bepergian ke tempat yang jauh itu, tidak beliau sampaikan kepada siapapun pada awalnya. Hanya menyampaikan bahwa beliau akan pergi kepada ayahnya, tempat yang akan dituju masih beliau rahasiakan. Kemudian beliau pergi ke Maninjau, pergi ke Sungai Batang, menemui andungnya, menemui nenek beliau, dan hanya kepada nenek beliau itulah beliau sebutkan rencana kepergian ke Mekah. Dan mendengar cucunya akan pergi ke Tanah Suci itu, akhirnya andung beliau mengambil beberapa buah dari pohon kapuk, pohon kapas. Dipanggil seorang warga sini yang bernama, tetangga beliau yang bernama Burhan. Burhan itu mempunyai monyet atau beruk yang bisa mengambil kelapa biasanya, tapi juga bisa disuruh untuk mengambil pohon kapuk ini. Setelah pohon kapuk tersebut dirasa cukup untuk diambil dan dijual seharga 2 gulden, uang 2 gulden itulah yang diberikan oleh andung beliau sebagai ongkos untuk menuju Tanah Suci. Dari rumah tempat kelahiran beliau ini, beliau pamit kepada andungnya dengan diiringi ongkos jalan sebanyak 2 gulden. Setelah berpamitan dengan andung beliau dan kemudian diberi ongkos sebanyak 2 gulden dari hasil penjualan pohon kapuk itu, Buya Hamka melanjutkan perjalanan. Dengan berjalan kaki beliau menuju arah Bukit Tinggi. Perjalanan beliau menuju Bukit Tinggi ini ada melewati Kelo 44. Nanti kita akan tunjukkan kepada pemirsa di sudut mana, di awal kelok mana yang beliau naiki untuk sampai menuju ke Bukit Tinggi itu. Setelah meninggalkan rumah dan pamit kepada andung beliau, Buya Hamka menyusuri jalan yang ada di pinggir Danau Maninjau. Seperti yang bisa pemirsa lihat, luas danau ini lebih kurang 70 km. Nanti kita akan sampai di tanjakan pertama, tempat di mana Buya Hamka mendaki jalan pintas Kelo 44 dan menuju kota Bukit Tinggi. Setelah menyusuri pinggiran Danau Maninjau beberapa meter, akhirnya Buya Hamka sampai di jalan pintas. Ini jalan pintasnya, tanjakan yang tembus ke Kelo 42 yang paling atas, atau bisa juga tembus di Kelo 29. Tanjakan jalan pintas itu ada di sebelah kanan kita. Dengan berjalan kaki akhirnya Abdul Malik mendaki Kelo 44. Pada waktu tengah hari, walaupun dengan perjalanan yang demikian berat mendaki Kelo 44 ini, akhirnya Buya Hamka tetap melanjutkan keinginan beliau untuk pergi jauh meninggalkan kampung. Setelah selesai mendaki Kelo 44 ini, perjalanan beliau arahkan ke Bukit Tinggi, membeli tiket kereta api. Sesudah itu menuju kota Padang Panjang. Setelah di Padang Panjang, beliau melanjutkan perjalanan ke Padang, menumpang di rumah salah seorang teman ayah beliau sambil mencari tiket menuju Sibolga. Setelah sampai di Sibolga, beliau menumpang di rumah salah seorang kawan beliau ketika dahulu di Sungai Batang belajar pencak silat. Namanya Isa. Dan kepada Isa inilah beliau menyampaikan maksud
keinginan untuk pergi ke Mekah. Dan kepada Isa ini pula lah beliau minta diberikan bantuan. Kemudian Isa yang berniaga di tempat tersebut akhirnya memberikan bantuan, dan juga banyak bantuan yang beliau dapatkan dari orang-orang kampung beliau yang merantau di Sibolga. Setelah dirasa cukup uang yang beliau punyai, dan setelah dapat kepastian tiket untuk berangkat dan pulang lagi, maka akhirnya beliau berangkat menuju pelabuhan Belawan, menaiki kapal jamaah haji pada bulan Rajab itu. Diperkirakan ada sekitar 1.400 orang calon jamaah haji yang akan berangkat pada awal bulan Februari 1927 dari pelabuhan Belawan. Kapal berlayar, dan tepat pada tanggal 17 Februari beliau kapal ketika melewati Sri Lanka, beliau berulang tahun, atau tepat pada saat itu umur beliau 19 tahun ketika kapal melewati daerah laut Sri Lanka. Dalam perjalanan menuju kota Jeddah tersebut, Buya Hamka di setiap subuh senantiasa mengumandangkan azan pada saat waktu solat telah masuk. Begitu pula dengan solat zuhur serta solat maghrib yang dijamak dengan jamak qasar. Di setiap waktu tersebut beliau senantiasa mengumandangkan azan. Dua orang teman pada awalnya yang sangat dekat dengan beliau dalam perjalanan tersebut. Tapi seiring dengan azan yang beliau kumandangkan, solat jamaah yang ditegakkan, maka semakin banyaklah orang yang kenal dengan Buya Hamka. Sampai-sampai ada jamaah dari Cianjur yang memanggil beliau dengan ajengan Abdul Malik. Dan ada seorang calon jamaah haji dari Cianjur juga, namanya Sukarta. Dari Sukarta ini beliau berdiskusi, berdialog, dan ada pula seorang gadis yang bernama Kulsum. Akhirnya semacam menaruh simpati kepada ketawaduan dan kesungguhan Buya Hamka menegakkan solat berjamaah dalam perlayaran menuju kota Jeddah. Ibu Kulsum pun sudah kenal dengan Buya Hamka dengan sifat beliau seperti demikian. Ayahnya juga seperti itu. Sampai pada tahap bahwa mereka semacam memberikan lampu hijau. Sekiranya Abdul Malik mau meminang Kulsum ini, maka mereka akan mempersilahkannya. Mereka seakan-akan sudah memperbolehkan sekiranya Kulsum dalam perjalanan ini akan menikah dengan Abdul Malik. Melihat dari sikap, dari perilaku beliau selama perjalanan tersebut, menumbuhkan rasa simpati dari keluarga Kulsum tadi. Dan pesan itu disampaikan oleh Sukarta tadi yang sudah beliau kenal sebelumnya. Tapi karena perjalanan ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri, perjalanan ini adalah dalam rangka untuk menutup kekurangan yang ada pada diri beliau, perjalanan ini adalah dalam rangka menebus keinginan ayah beliau yang di awal atau pada saat beliau lahir berkeinginan untuk menyekolahkan Buya Hamka Abdul Malik selama 10 tahun di Kota Suci. Mengingat tujuan mulia itu, akhirnya lampu hijau, ya, tanda petik lampu hijau yang diberikan oleh keluarga Kulsum tadi beliau kesampingkan. Beliau tetap konsentrasi pada tujuan untuk belajar atau untuk naik haji ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji pada tahun tersebut. Pada bulan Rajab perjalanan itu dilangsungkan, dan akhirnya sampailah kapal berlabuh di kota Jeddah. Sebelum jamaah haji turun, itu sudah ada peraturan atau sudah ada kesepakatan yang semua jamaah itu harus menyebutkan kepada haji siapa atau kepada syekh siapa dia yang akan ditujunya. Jadi sebelum berangkat itu sudah diketahui syekh mana yang akan ditujunya. Dan sampai di kota Jeddah, sebelum turun itu sudah tampak beberapa orang perwakilan syekh yang menunggu
rombongan jamaah haji tadi, dan ketika memasuki pintu yang hanya bisa dilewati oleh satu orang, itu ditanya, kamu Syekh siapa yang akan dituju? Banyak nama yang beliau dengar pada saat itu. Nama Ali saja ratusan jumlahnya, nama Abdullah pun demikian. Dan bagi beliau sendiri tidak terpikirkan kepada Syekh siapa beliau akan menempatkan diri dalam menjalani ibadah haji nantinya. Beberapa nama disebutkan, ada Muhammad Batawi, ada Abdullah Al-Asi, kemudian ada juga Muhammad Mandali Al-Mandali, dan ada seorang yang di depan beliau itu menyebutkan Amin Idris. Ketika ditanya Safa nama ini siapa nama? Karena rupanya pada saat itu menurut penuturan Buya Hamka ini, beberapa petugas di pelabuhan itu juga sudah mengetahui banyak sedikitnya percakapan bahasa Indonesia. Ketika ditanya Safa nama, beliau menjawab Abdul Malik. Jawi mana? Jawi artinya menunjukkan seluruh jamaah haji dari Nusantara ini disebut berasal dari Jawa, Jawi. Ketika ditanya Jawi mana, beliau menjawab Jawi Padang. Syekh Safa, maka beliau menyeletuk Amin Idris. Kenapa beliau menyebut Amin Idris ini? Karena orang yang di depan beliau itu ketika ditanya menyebut Amin Idris, maka beliau pun menjawab Syekh siapa? Beliau dengan jawaban tegas Amin Idris. Kawan beliau terkejut dan beliau juga tidak mengetahui seperti apa kelanjutan nantinya ketika sudah betul-betul bertemu dengan Syekh Amin Idris tersebut.